Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. InsyaAllah, anak-anak ustazah, gimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna ya akhwat? Semoga kita masih dalam keadaan sehat semuanya, tetap jaga kesehatan, dan ingat, kalian yang harus menjaga diri kalian sendiri. Dan jangan lupa harus masih tetap semangat dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. Baiklah akhwat, hadis yang sudah kita hafal itu hadis ke berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Dan hari ini kita mau menghafal hadis yang ke-7 dan ke-8 dulu ya. Oke. Jadi kita yang pendek-pendek dulu, baru nanti yang panjang-panjang semua. Atau nanti yang panjang-panjang dulu, baru yang pendek. Nah, untuk hari ini kita ngafal yang pendek dulu dan yang sudah pernah dihafal di kelas 7. Namun, Ustazah ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang belum setoran, itu wajib kalian setor ya. Jangan mentang-mentang Ustazah kita tidak tatap muka, terus kalian masih ada aja yang belum menyetorkan hadisnya. Tuh, dan tugasnya juga harus disetor. Oke. Jangan hafalannya aja, kemudian tugasnya tidak disetor, tapi semua dikerjakan, itu masuk nilai. Ustazah periksa loh. Jangan kalian pikir Ustazah masih lama gitu ngoreksinya. Nah, itu Ustazah periksa. Oke? Baiklah, kita masuk hadis ke-7. Silahkan dibuka bukunya, yang masih punya buku, yang belum punya buku, atau yang tidak punya buku lagi, silahkan dilihat layarnya. Kalian tulis di buku tulis kalian, dan itu merupakan pertinggal ketika nanti masuk. Terus Ustazah tanda tangani hadis keberapa aja yang sudah kalian hafal ya. Jangan mentang-mentang kalian tidak punya buku terus sudah dilihat layar aja gitu. Enggak. Karena kalau yang punya buku nanti kan bukunya yang dikasih tanda, dan yang tidak punya buku nanti ya buku tulis kalian itu yang Ustazah kasih tanda seperti kemarin. Oke, baik, kita langsung masuk ke hadis ke-7. Apa judulnya akhwat? Agama adalah nasihat. Nah, kita baca dulu. Bismillah. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausid dari. Oke. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausid dari. Ingat, Ruqayyah Tamimi bin. Di sini tidak ada yang panjang ya. Sekali lagi saya ulangin. Ruqayyah Tamimi bin Ausid dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Ulang. Ad-di panjang ya. Ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina ingat bukan wa'ammatin, ini bertasydid, wa'ammatihim, rawahu Muslim. Oke, sekali lagi kita baca. Perhatikan panjang pendeknya ya, sudah di kelas 8.
An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausid dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Oke. Nah, kita artikan ya. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah," kata Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah agama itu adalah nasihat, kata Rasulullah. Loh, kenapa agama itu nasihat? Iya, setiap umat muslim dan muslimah dalam kehidupan di dirinya itu wajib saling nasihat menasehati. Bukan hanya sesama teman, namun semua orang, baik orang tua ke anaknya, guru ke muridnya, kemudian kakak ke adiknya, abang ke adiknya, terus sesama teman juga harus saling menasehati. Nah, kita kasih contoh. Misalnya siapa nih kelas 8 ya? Misalnya anak kelas 8, Fulanah A itu kita lagi misalnya outing kelas misalnya ke hutan atau ke taman atau kemana lagi tuh kita kan. Nah, tiba-tiba si Vira Winokan dan temannya si Dinda Pangesti, mereka sedang berjalan dan si Vira itu berada hampir di pinggir jurang. Nah, 2 langkah lagi dia mundur, maka akan dia masuk jurang. Namun si Dinda bilang ke si Vira, "Vira, anti maju sikit, jangan mundur kali. Nanti anti bisa jatuh. Karena di belakang anti itu ada jurang." Nah, perkataan si Dinda ke si Vira itu merupakan apa? Bentuk nasihat. Kenapa sih dikasih tahu sama si Dinda kalau seandainya anti jangan mundur, nanti dibawa, kalau seandainya anti mundur nanti anti bisa masuk jurang. Kenapa seperti itu? Ya, karena si Dinda itu perhatian sama si Vira. Kalau nanti terjadi sesuatu sama si Vira, bakalan sedih gitu kan. Kalau misalnya nanti dia masuk jurang, apa yang terjadi? Bisa celaka gitu kan. Nah, itulah salah satu bentuk nasihat. Kenapa orang menasihati orang lain? Itu karena tanda bentuk perhatian dan bentuk saling pedulinya sesama orang lain, seperti itu. Jadi ketika kalian dinasihati sama orang tua kalian, sama guru kalian, terus sama teman kalian, itu berbahagialah kalian. Kenapa? Karena itu tanda bentuk perhatian sama kalian yang harus kalian syukuri. Coba bayangkan ketika ada orang yang sudah tidak peduli lagi sama kalian, gimana? Sejujurnya, walaupun kalian senang tidak direpetin istilahnya atau dinasehati istilahnya, tapi pasti hati kalian tuh bakalan sedih. Kenapa ya? Kok nggak ada yang peduli sama Ana? Gitu nggak sih hatinya? Gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya nih setiap hari ustazah kalian di sekolah mungkin menasehati. Nah, ketika nanti ke sekolah,
Jangan pakai minyak wangi, jangan masukkan bajunya ke dalam rok. Kemudian pakai songkok, pakai handsock. Nah, itu merupakan apa? Bentuk kepedulian kami kepada kalian gitu. Jadi jangan pula kalian menganggap bahwasanya banyak kali peraturan di sekolah ini. Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Jadi kalian ketika di sekolah ikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, ketika di rumah kalian ikuti peraturan atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua kalian, seperti itu. Jadi cobalah bayangkan akhwat, ketika kalian mungkin di sekolah ini kami melarang kalian menggunakan jilbab yang pendek atau membuka dada kalian. Itu sebenarnya merupakan bentuk perhatian kami kepada kalian. Coba bayangkan di luar sana, sudah terlalu banyak orang yang berpakaian tapi telanjang, dan bahkan banyak yang sudah telanjang beneran. Gitu istilahnya, dia pakai celana pendek, pakai baju seksi di luaran sana, dan itu hanya gratis seperti itu. Jadi kami memerintahkan kalian menutup aurat kalian secara sempurna itu supaya menjaga diri kalian. Coba bayangkan ketika kalian melihat sekuntum bunga yang berdiri di pinggir jalan. Suka gak kita gratil memetik bunga itu? Kalau cantik kita putik bunganya, kemudian daunnya kita putik. Nah, suka gak? Suka gitu ya kan. Jadi apa yang terjadi pada bunga itu? Hancur, bunganya jadi jelek, seperti itu. Namun ketika kalian mungkin pergi ke gunung atau kalian jalan-jalan ke sebuah lembah yang ada pohonnya dan ada bunganya di situ, kita hanya bisa melihat dia gitu kan. Kita tidak bisa memegangnya, apalagi untuk mengambil serta merusaknya gitu. Coba bayangkan, itu adalah sebuah gadis yang dia itu Masya Allah, dia menutup aurat, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang baik seperti itu, kemudian dia selalu menjaga dirinya agar tidak melakukan komunikasi atau berjalan atau apalagi yang statusnya itu pacaran dengan yang lawan jenisnya. Nah, dia itu berada di pinggir gunung atau lembah tersebut yang orang tuh hanya bisa lihat dia gitu, nggak bisa menyentuhnya. Kenapa? Saking kan dia itu merupakan berharganya. Sama seperti kalian yang kalau kalian memakai jilbab yang sempurna, terus menutup aurat, menjaga harga dirinya, berani nggak sih laki-laki menyentuh kalian? Atau berani nggak sih laki-laki menggoda kalian? Paling kalau ada yang menggoda itu cuma bilang assalamualaikum, kayak gitu kan. Nggak ada yang berani colek-colek, kemudian nggak ada yang berani nyentuh-nyentuh gitu kan. Mereka akan segan melihat kita yang seperti ini. Jadi akhwat, kalian itu perempuan, jadi harus bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, jadi ketika Rasulullah sudah berkata dan bersabda bahwasanya agama ini adalah nasihat, jadi memang di kehidupan kita sehari-hari ini penuh yang namanya nasihat. Jadi kita harus senang dinasihati. Tuh, ketika teman kalian menasihati, fulanah anti sholat kayak gitu, dia bohong bahwasanya dia itu katanya lagi haid, sementara dia sudah selesai haid dan dia bilang dia masih haid. Dan kawan yang satu lagi tahu bahwasanya dia selesai haid, dinasihat disuruh sholat, dia bilang nggak mau. Nah, bersyukurlah kalian ketika teman kalian itu selalu menasihati kalian. Kenapa? Kalian tahu cerminan diri kita itu adalah teman dekat kita. Kalau teman dekat kita soleha, kemudian dia ngomongnya baik, terus akhlaknya pun bagus, nah insya Allah kita bakalan nular sifat-sifat yang ada di teman kita itu kepada kita gitu. Jadi
Makanya kata Rasulullah juga bilang, bertemanlah dengan orang yang baik. Ibaratnya apa? Seorang yang penjual minyak wangi dan yang bekerja di bengkel, seperti itu. Insya Allah Ustazah yakin kalian pasti sudah sering mendengar ceramah-ceramah tentang itu semua. Semoga anak-anak Ustazah semuanya memiliki hati yang lembut, sehingga ketika mendengar nasihat bakalan tenang hatinya, bakalan diterima dengan baik, seperti itu ya akhwat. Nah, kita lanjut. Kemudian kata para sahabat, kulna, para sahabat bertanya, liman? Rasulullah, liman, untuk siapa nasihat itu? Qala, maka Rasulullah pun bersabda, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan manusia pada umumnya, dan untuk semua orang maksudnya gitu ya. Jadi seperti yang sering kalian dengar, hablu minan nas dan hablu minallah. Nah, itu kalian harus saling nasihat menasehati. Dah, oke. Hadis ketujuh insyaallah paham? Paham. Hadisnya pendek dan sudah pernah dihafal sehingga mudah untuk disetor ke ustazah. Oke, baik, kita masuk hadis ke-8. Apa judulnya? Kehormatan darah dan harta orang muslim. Nah, yuk kita baca sama-sama. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma. Kita ulang. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis juga sudah pernah dihafal ya. Nah, kita lanjut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Umirtu an uqatilan nasa. Kata Rasulullah, apa? Umirtu, aku diperintahkan. Nah, umirtu amaroya maru ya, memerintahkan. Umirtu isim tafdil. Jadi aku diperintahkan an uqatilan nasa, katanya memerangi manusia. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang apa? Yang hingga supaya manusia-manusia itu mereka tuh mau bersaksi, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, supaya mereka tuh bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian kata Rasulullah setelah mereka bersaksi, apa kata Rasulullah? Wa yuqimus shalah,
mereka mengerjakan sholat. Wa yu'tuz zakah, mereka membayar zakat. Kemudian fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni, nah, dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Nah, jadi kecuali jika mereka mengerjakan hal-hal yang di atas tadi, mereka bersyahadat, sholat, dan zakat, maka apa yang akan dilakukan? Maka darah dan harta dima'ahum wa amwalahum terlindungi dari hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Namun hisab atau perhitungan mereka itu diserahkan kepada Allah. Nah, walaupun mereka sudah melakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, insya Allah ketika mereka dibunuh, insya Allah darah dan harta orang-orang Islam itu terlindungi. Namun hisabnya Allah yang menentukan, kira-kira dia itu masuk ke surga atau ke neraka, seperti itu. Ya. Nah, paham kira-kira hadisnya ini? Paham lah insya Allah, sama seperti hadis ketiga ya kan, mirip-mirip sedikit hadisnya. Nah, jadi hadis ini merupakan itu adalah sangat dihormatinya hak-hak seorang muslim gitu. Jadi kita itu sangat terjaga sebenarnya akhwat kehormatannya. Apabila ada yang membunuh kita secara ini, maka wajib dibunuh juga kalau hukum Islam seperti itu. Ya kan? Penjelasan hadisnya itu adalah apa? Seorang penguasa atau ulil amri yang mereka masih mengetahui orang-orang kafir itu melakukan kemusyrikan, maka mereka akan memerangi, maksudnya itu adalah mereka akan memerangi orang-orang tersebut agar tidak melakukan kesyirikan lagi. Sehingga apa yang dilakukan mereka? Mereka akan mengajak orang-orang kafir itu untuk melakukan syahadat atau menyembah Allah agar mereka meninggalkan berhala-berhala mereka. Seperti itu. Jadi umirtu an uqatilan nasa, aku akan memerangi manusia itu apabila mereka masih melakukan kesyirikan agar mereka menyembah Allah. Seperti itu. Nah, begitu juga orang yang tidak mau membayar zakat, maka para ulil amri akan memerangi mereka gitu. Nah, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu wajib meyakini bahwasanya Allah lah yang patut disembah gitu ya. Kemudian orang yang telah bersyahadat, maka dia wajib mengerjakan sholat dan membayar zakat. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk rukun Islam. Apabila dia telah percaya bahwasanya agamanya Islam, maka dia harus mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dalam agama Islam. Jadi Ustazah, kalau Anda tidak mengerjakan sholat gimana? Jelas anti berdosa. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalian yang, apalagi kalian yang sudah haid gitu kan, masih tidak mengerjakan sholat seperti itu, dosa sudah kalian tanggung sendiri. Itu kita kan sudah belajar hadis kedua ya kan. Mana ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Nah, itu ketika kalian merasa bahwasanya anak malas sekali lah sholat, anak nanti aja lah kayak gitu, bentar lagi sementara waktu sudah habis kalian masih belum melaksanakan sholat gitu. Jadi akhwat, apalagi yang paling sering terjadi itu adalah ketika kalian sudah selesai haid, namun kalian merasa anak belum waktunya untuk mandi wajib Ustazah, sementara hari sudah terlampau sangat jauh gitu,
dari masa haid kalian. Jadi walaupun kami tidak tahu ya kalian udah selesai haid, namun Allah pasti melihat itu. Nah, walaupun darah dan harta kalian terjaga sebagai umat Islam, ingat, tetaplah Allah yang menghisap amalan kalian. Seperti itu. Sama ketika belajar saat ini, kalian itu kan sudah diperintahkan untuk melihat channel YouTube. Kami sudah melakukan proses agar semakin ringan data yang terpakai untuk proses pembelajaran kalian. Jadi berusahalah untuk sungguh-sungguh dalam belajar gitu. Makin hari makin turun aja yang lihat, makin hari makin turun aja. Pertama-pertama dulu sampai ratusan sesuai dengan jumlah murid atau bahkan lebih gitu kan, mungkin orang tuanya juga lihat seperti itu. Atau sementara sekarang turun jadi puluhan, turun jadi segini gitu. Gak ngerti lah kami. Kira-kira yang nonton, yang tidak menonton itu bagaimana dia mengumpulkan tugasnya gitu. Dah. Jadi untuk hari ini kita pelajarannya kan kelas hadis ke-7 dan hadis ke-8 seperti itu. Jadi kalian hanya ini kan murojaah sudah pernah dihafal. Jadi cukup hafal hadisnya saja, tidak usah tidak usah pakai arti dan nggak usah nulis mufrodat karena mungkin sudah paham ya sedikit-sedikit artinya yang ada di sini. Jadi kalian cukup menyetorkan hadis ke-7 dan ke-8 saja. Itu hari Kamis ya, tidak lama-lama. Dan ustazah kalian tidak japri ya kirim tugasnya. Kenapa? Karena HP ustazah lagi bermasalah. Jadi nanti ustazah kasih kalian link Google Drive, itu nanti kalian kirim lewat link tersebut, kalian isi, ikuti aja petunjuknya, semoga Allah mudahkan dan dikumpul hari Kamis ya. Lewat dari situ, karena ini sudah murojaah dan tidak banyak lagi yang disuruh, hanya setoran, tidak pakai arti lagi, sudah tidak pakai lagi mufrodat. Tuh dikerjakan, di setor ya. Kirim lewat, nanti Ustazah kirim ke wali kelas kalian, mungkin nanti akan dikirim ke grup gitu ya. Nah, bagi yang kurang jelas boleh ditanya temannya atau Ustazah juga boleh, tapi mungkin sedikit lama membalasnya. Mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan sering begadang, jaga kesehatan matanya, istirahatkan matanya, jangan full di depan layar, nggak bagus ya akhwat. Oke, baik, kita tutup materi untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.